Pukul 20 dari Demak kita melanjutkan perjalanan ke Kudus dengan jarak tempuh 24 km selama 2 atau 3 jam dan menginap terlebih dahulu di penginapan. Sesampainya di penginapan, sekira pukul 22.30 menit, langsung duduk santai dahulu. Kita bercengkrama santai, bercanda, bersendau gurau, mengingat kembali momen-momen peziarahan yang telah dilewati sesekali. Sebagian santri di malam ini, ada yang mandi, ada juga yang berkeliling untuk cari kopi. Terdengar dentuman tangisan Ihak yang sedang tantrum yang tanpa diketahui penyebabnya. Kita menginap di sini hanya semalam dan paginya akan melanjutkan peziarahan ke Kudus. Sangat menikmati sekali, tanda. Pak Dalang yang malu-malu. Jamaah santri yang sangat khusyuk mendengarkan tangisan Ihak. Yang denger musik, yang lagi pusing. Hati-hati King Tian, kepala King Tajul nanti bisa-bisa kehisap. Dan inilah episode 6, peziarahan ke-7, Darul Ikhlas in Kudus, Jawa Tengah. Pagi itu, setelah semua melaksanakan sholat subuh, semua bergegas bersama menuju ke tempat peziarahan Sudan Kudus. Untuk menuju ke sana sebenarnya ada dua opsi. Pertama dengan jasa ojek, kedua jalan kaki, dan kita lebih memilih opsi kedua, betul, jalan kaki. Selain karena sehat menyehatkan, sekaligus juga tambah wawasan tentang pertataan jalan dan lingkungan sekitar. Entah kita memasuki area pintu gerbang sebelah mana, utara kar, selatan kar, barat kar, ataupun timur, yang jelas inilah awal masuk jalannya, unik, bersih, dan rapi. Hati-hati, karena ini simpang 4. Kudus memang unik, selain rapid, bersih, jalanan menuju kompleks pemakaman pun dikeramik, mantap. Dari persimpangan 4 tadi, sepertinya adalah sekira 1 km ke Masjid Kudus.
kita sampai juga di Masjid Kudus, sembari menunggu rombongan. Di sini, kita memakai waktunya untuk mengabadikan momen terlebih dahulu. Karena mumpung masih sepi, sebab masih sangat pagi, hanya beberapa warga lokal yang mulai hilir mudik pergi beraktivitas, dan pedagang-pedagang pun hanya ada beberapa yang baru buka. Kamu ini, dari tadi saya nungguin gak dikasih-kasih ngomong, awas dulu sana, didengerin. Sunan Kudus berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan 16. Nama aslinya adalah Ja'far Shadiq. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, bijaksana, dan memiliki pendekatan dakwah yang halus dan penuh toleransi. Sunan Kudus diyakini merupakan putra dari Sunan Gudung dan cucu dari Sunan Ampel, yang juga termasuk Wali Songo. Ia memiliki silsilah keturunan yang mengarah pada Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyid. Ia berdakwah di wilayah Kudus, Jawa Tengah, dan mendirikan Masjid Menara Kudus yang terkenal. Masjid ini unik karena menggabungkan unsur budaya Hindu-Buddha dengan arsitektur Islam, mencerminkan pendekatan dakwahnya yang inklusif. Ia sangat menghormati tradisi lokal. Misalnya dengan melarang penyembelihan sapi karena menghargai keyakinan masyarakat Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Sunan Kudus menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya, seni, dan toleransi. Ia dikenal menggunakan wayang dan kesenian lokal untuk menyampaikan ajaran Islam. Makamnya berada di kompleks Masjid Menara Kudus dan masih menjadi tempat ziarah dan pusat spiritual hingga sekarang. Dikunjungi, diziarahi oleh masyarakat sekitar dan dari berbagai penjuru daerah. Sunan Kudus dikenal sangat alim dalam ilmu fikih, tafsir, dan tasawuf. Ia juga mahir berdakwah lewat kesenian dan simbol-simbol budaya seperti wayang dan gamelan. Gagasan-gagasannya membentuk dasar Islam Nusantara yang moderat, tidak konfrontatif, dan bersahabat dengan budaya. Sekian dan semoga menambah wawasan kita semua. Amin. Sekarang kita mulai memasuki area pemakaman dengan arsitektur Jawa kuno yang khas, yang masih terjaga dan hingga sekarang masih menjadi warisan budaya untuk tanah Jawa itu sendiri. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita telah memasuki area utama pemakaman. Kemudian, sepertinya kita rombongan yang kedua yang sampai di tempat ini. Sebab, hingga tak perlu berjubel untuk melakukan ziarah ataupun sekedar menunggu giliran dan mencari tempat aula yang kosong. Alhamdulillah.
حتى غدت ذلة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصلة الرحيم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسلت به نسلا لذي الهموم جاءت لدعوته. Alhamdulillah, pasiarahan di tempat ketujuh selesai dan lancar. Di area pemakaman banyak padepokan-padepokan untuk ruang tunggu, yang mungkin digunakan apabila pengunjung membludak. Namun saat kita di sini, ya, hanya rombongan kita saja, dan 2 rombongan dari daerah lain. Berdiam diri di sini, berasa lagi syuting film Angling Dharma. Dan akhirnya, kita kembali ke penginapan, beristirahat sebentar, meregangkan segala badan, mengemas kembali segala barang, bersantai kembali, sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Ya Sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi, ma li siwaka wa la alwi ala ahadi, fa anta nurul huda fi kulli kainatin, wa anta sir. Wadah kah? King Tian, capek ya dek.
Setelah puas beristirahat, mengemasi barang yang sudah ready semua, kita kembali menuju ke terminal untuk melanjutkan kembali ke pasiarahan ke-7 di Ungaran dan masih di Jawa Tengah. Sampai di sini perjalanan kita di Kudus. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.